Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam semangat anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, mengenai pekerjaan orang tuaku, muatan ilmu pengetahuan sosial. Anak-anakku sekalian, keadaan sosial budaya suatu daerah mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakatnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama mengenai jenis-jenis pekerjaan dan pekerjaan di sekitarku. Seperti di daerah pantai, kebanyakan warga masyarakatnya bekerja menjadi nelayan atau petambak udang dan ikan bandeng. Sedangkan di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan, masyarakatnya bekerja kebanyakan sebagai petani atau peternak. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu akan memperjelas kembali perihal pembelajaran tema 4 muatan IPS mengenai kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Anak-anakku sekalian, bila kalian memperhatikan kedua orang tua kalian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill atau keahliannya. Misalnya, latar belakang sekolah ayah adalah jurusan teknik, maka spesifikasi juru pekerjaan yang dilakukannya berhubungan dengan mesin, seperti bekerja di perusahaan yang membuat motor atau mobil, menjadi montir, ataupun menjadi engineering. Begitu pula dengan ibu, bila latar belakang sekolah ibu jurusan ekonomi, maka spesifikasi pekerjaan yang dilakukannya berhubungan dengan ekonomi, seperti membuka usaha, menjadi akunting, menjadi badan pemeriksa keuangan, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, setelah kalian membaca buku di perpustakaan, kalian diwajibkan meletakkan kembali buku tersebut pada lemari atau rak buku yang terbuat dari kayu. Nah, lemari atau rak kayu tersebut dibuat oleh tukang kayu atau perusahaan mebel. Tukang kayu atau perusahaan mebel mendapatkan kayu dari hutan, dan kegiatan membuat, menjual, serta membeli mebel tersebut disebut kegiatan ekonomi. Bila kita deskripsikan kegiatan ekonomi yang terjadi pada mebel adalah sebagai berikut. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Pada contoh di atas dilakukan oleh tukang kayu atau perusahaan mebel dalam membuat lemari atau rak buku. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan ini dilakukan karena antara produsen dan konsumen belum tentu langsung bisa bertemu. Contohnya, produsen mebel ada di daerah Jepara, sementara konsumennya berada di Jakarta. Untuk itulah, agar mempermudah dan memenuhi kebutuhan konsumen dalam memperoleh barang, maka terjadilah kegiatan distribusi atau pengantaran barang. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang. Contohnya, ketika ayah dan ibu membeli mebel, ayah dan ibu disebut konsumen, yaitu pemakai barang. Anak-anakku sekalian, mengapa di daerah Jepara banyak sekali terdapat pengrajin mebel? Hal tersebut tidak lepas dari keadaan sosial dan budaya daerah Jepara yang secara turun-temurun menghasilkan para perajin mebel dengan skill yang mumpuni. Di samping itu, keadaan geografis daerah Jepara yang masih lestari dan banyak tumbuhan yang dapat diolah kayunya menjadi mebel. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa keadaan sosial dan budaya suatu daerah mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakatnya. Seperti juga orang tua kalian yang dikarenakan tinggal di daerah perkotaan, maka pekerjaan yang dilakukannya mengikuti keadaan sosial dan budaya di daerah perkotaan. Anak-anakku sekalian, kira-kira bisakah kalian mencari informasi dengan bertanya tentang pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kalian? Apakah orang tua kalian senang melakukannya? Bila senang, mengapa?
Lalu apakah kalian pada saatnya nanti ingin bekerja seperti orang tua kalian? Bila iya, mengapa? Bila tidak, mengapa? Nah, anak-anakku, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi dasar pemenuhan tugas keempat kalian pada tema 4 muatan IPS. Nanti tugasnya akan diberikan pada lembar tugas keempat ya. Untuk mengevaluasi pembelajaran tema 4 subtema 3 muatan IPS, Bapak dan Ibu akan memberikan tantangan kepada kalian berupa 10 pertanyaan yang wajib kalian jawab pada lembar soal yang nanti akan diberikan. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak dan Ibu berharap kalian mengerti dan dapat memahaminya. Jangan lupa untuk membaca buku paket dan LKS guna menambah wawasan kalian. Tetap jaga kesehatan. Ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.